Hai, kali ini nggak drive cash ya karena malam masih di kantor. Aku pengen banget ngebahas tentang kebahagiaan. Jadi banyak orang mengkorelasikan sebuah kebahagiaan itu mirip atau sangat berhubungan erat terhadap jumlah uang yang didapat. Iya, benar sekali, sangat berhubungan erat terhadap jumlah uang yang didapat, tapi dalam kurva yang bukan naik terus secara tidak terhingga, tapi ada titik optimumnya. Jadi kadang orang lupa untuk mencari kebahagiaan karena fokus untuk cari duit yang kita sebut dengan workaholic. Jadi orang fokus untuk bekerja secara terus menerus dan lupa kapan harus berhenti dan nikmatin hidup. Jadi aku menawarkan sebuah pertanyaan yang menarik untuk dijawab mungkin secara pribadi masing-masing. Jadi pertanyaannya itu adalah berapa penghasilan yang sebenarnya kamu butuhkan untuk bisa benar-benar nikmatin hidup. Jadi ini salah satu pertanyaan yang memang mungkin sulit dan bakalan sangat sulit untuk dijawab. Dan ketika kamu juga bisa menjawabnya, mungkin bakalan sangat sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang kalau kita melihat bahwasannya uang itu nggak pernah cukup. Dan aku akan kasih pandangan berbeda bahwa uang itu benar-benar bisa cukup. Pertama, ketika kamu mendapatkan uang lebih dari yang kamu cukupkan, biasanya kamu akan share sama orang lain, bagi sama keluarga, sama teman, traktir hal-hal yang sebenarnya masih bisa dibeli teman kamu gitu, tapi karena kamu punya uang lebih jadi kamu yang ngetraktirin. Dan yang kita lupa, dan mungkin aku dan kamu sering bakalan lupa, adalah kita cari uangnya dengan konsekuensi dengan mencari uang yang lebih banyak, waktu yang dihabiskan untuk mencari uang itu akan lebih banyak juga. Dan artinya karena semua orang punya waktu yang sama, waktu yang dimiliki untuk menghabiskan uang itu atau menggunakan uang itu sebagai sarana untuk membahagiakan diri juga akan berkurang. Karena tadi waktunya udah kepake untuk kepotong tidur, kepotong untuk kerja, dan karena kerjanya ngabisin porsi yang banyak, kepotong di jalan dan gak ada waktu untuk berbahagia. Dan banyak orang berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kebahagiaan lebih dengan uang yang lebih. Tapi setelah dilakukan penelitian sederhana bahwasanya ya senyuman akibat uang 1 juta dan senyuman akibat uang 10.000 itu masalahnya hanya di waktu. Berapa lama kita bisa tersenyum akibat uang itu. Biasanya tersenyum atau perasaan bersyukur, perasaan bahagia, perasaan merasa di atas dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya berusaha kita kejar. Aku teringat cerita tentang seorang nelayan yang ada di buku Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Aku akan coba ceritain sama kamu. Oke, jadi ceritanya ada seorang nelayan yang telah selesai berlayar itu di jam 2 siang. Dan setelah selesai berlayar, dia santai di kayak ayunan gitu sambil menunggu sore. Terus datang seorang ahli ekonomi, dia bertanya kepada nelayan itu, "Pak nelayan, jam segini kenapa tidak melaut? Kenapa sudah santai? Nanti sore emang mau kemana?" "Oh, nanti sore aku akan mengambil hasil penjualannya, terus pulang ke rumah dan memakan makanan yang telah ku beli bersama keluargaku di rumah." Seperti itu jawaban nelayannya. Kemudian si ahli tadi memberikan saran, kenapa Pak nelayan tidak melaut lebih malam saja, sampai malam melautnya gitu, agar penghasilannya bisa lebih banyak. Terus nelayannya bertanya, terus? Nah, nanti ketika Pak nelayan sudah bisa dapat tangkapan yang lebih banyak, Pak nelayan bisa bekerja, bisa membeli perahu yang lebih besar. Terus kata nelayannya, penasaran dong nelayannya,
Iya, nanti setelah Pak nelayan bisa beli perahu yang lebih besar, Pak nelayan bisa dapat tangkapan yang lebih banyak lagi, terus Pak nelayan bisa mengajukan pinjaman untuk mendapatkan perahu yang memang besar banget dan bisa mempekerjakan orang-orang. Terus katanya, kok terus sih Pak? Ini kan nanti terusnya Pak nelayan bisa dapat tangkapan yang lebih banyak, dapat uang yang lebih banyak. Terus nanti Pak nelayan bisa siang-siang sudah bersantai, kemudian malam bisa makan malam sama keluarga, sudah punya waktu untuk itu gitu. Terus Pak nelayannya bilang, bukannya itu yang sedang aku kerjakan sekarang ya gitu. Nah di sini kita bisa melihat bahwasannya kadang kita lupa tentang kuantitas daripada kebahagiaan kita itu adalah per standar waktunya, bukan seberapa besar uang yang bisa kita habiskan untuk merasa lebih bahagia. Kadang dengan penghasilan yang lebih kecil pun kita tetap bisa merasa lebih bahagia, asalkan kita hidup dengan damai dan cenderung tanpa tekanan. Dan ini hal yang sangat baik untuk dilakukan bagi orang-orang yang tidak memiliki ambisi besar terhadap perubahan besar dalam dunia ini. Jadi nggak semua orang bisa berambisi sebesar itu, tapi banyak orang yang terperangkap dalam roda pekerjaan, mencari uang yang sebanyak-banyaknya, kemudian nanti pulang ke rumah terus berantem, terus nanti uangnya habis untuk healing, habis untuk memperbaiki hubungan, harus makan malam di restoran mahal dan sebagainya. Hal-hal ini memang dibutuhkan, tapi apakah sebutuh itu sehingga mengorbankan kebahagiaan yang harusnya bisa kamu dapatkan setiap hari? Jadi kamu hanya bisa mendapatkannya 1 tahun sekali, itu pun dengan mengajukan cuti dan mengorbankan kebahagiaan orang lain, contohnya keluargamu. Jadi pertanyaan sesederhana itu sebaiknya bisa kamu jawab dengan menentukan kamu pingin dapat apa di kedepannya, dan kamu harus berhenti mengejar sesuatu yang tidak bisa memberikan value lebih terhadap kebahagiaan kamu, karena hidup bahagia itu adalah pilihan kamu. Aku Lamhot,